الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami ta'zimi Gus Haji Ahmad Ghulban Aunir Rahman LCMHI beserta keluarga, yang kami hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember, serta tak lupa pula santriwati yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat masalam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjut, acara yang ketiga adalah khitbah, dan yang terakhir penutup atau doa. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga berkumpul ini tetap berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Bibarakatil Fatihah. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disenandungkan oleh sosok figur bertampan manis pewaris tunggal suara emas kepada Adinda Dina. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Fa'atayna Musal kitab wa ja'alna
Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Dzurriyyatan hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Shadaqallahul Azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim, Shadaqallahul Azim, Shadaqallahul Azim. Disampaikan terima kasih. Kini tibalah kita pada acara inti, yakni khitbah. Yang pertama akan disampaikan oleh Ananda Dita. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi Gus Haji Ahmad Kolban Aunir Rahman LC HMI beserta keluarga, yang saya hormati segenap jajaran pengurus PPI Nyai Zainab Siddiq Jember, dan tak lupa sahabati satri yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi, karena berkat taufik serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudari MC karena telah memberikan saya sedikit waktu untuk berpidato yang berjudul Mencari Rezeki yang Halal. Sering kita temukan dalam pergaulan sehari-hari, orang mengeluh dalam mencari rezeki apa saja ditempuh asalkan mendapatkan uang dan tidak lagi mempedulikan aturan-aturan agama. Apabila sesuatu yang kita makan itu berupa barang yang halal, kemungkinan besar akan mudah melaksanakan ibadah dan kebaikan. Namun sebaliknya, jika yang kita makan barang haram, maka menggerakkan kita melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Maka pantaslah Rasulullah mengingatkan bahwa daging yang tumbuh dari barang yang haram itu tempatnya di neraka. Ada kalanya barang itu halal tetapi bisa jadi haram karena hasil yang dilarang agama, seperti barang curian, barang korupsi, dan barang hasil judi. Begitu juga barang yang dibeli atau apa saja yang dibeli dari hasil mencuri, korupsi, dan judi, maka barang tersebut pun haram digunakan. Suatu yang diperoleh dari haram bila digunakan akan menghasilkan energi, dan energi itu hanya akan menyeret ke dalam api neraka. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh mereka, dan mereka akan masuk ke api neraka. Tidak mungkin barang yang haram akan mengarah kepada kebaikan, akan tetapi mengajak kemaksiatan dan kemungkaran. Sesuatu yang haram akan menjadikan gelap dan kerasnya hati hingga sulit diajak kepada kebaikan dan kebenaran.
Setiap nasihat, perintah agama tidak bisa menembus hatinya karena hatinya telah keras bagai batu atau bahkan lebih keras dari dirinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Yang kedua akan disampaikan oleh Ananda Sofia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wassalatu wassalamu ala khairil anami salatu wa salaman daimaini matalazimaini fi daris salam amma ba'du. Yang saya takzimi Gus Haji Ahmad Golban Aunir Rahman LC MHI beserta keluarga, dan yang saya hormati segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember, dan tak lupa para sobat yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul pada Lailatul Muhaddasah ini. Allah memang benar-benar Maha Adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasang. Allah memang benar-benar Maha Pintar sehingga perempuan diciptakan terlihat romantis alis, matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga dompet menipis. Kedua kalinya, tak lupa sekelumit selawat serta salam, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, yakni Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita hidup tenang tanpa pentungan. Ketiga kalinya, saya banyak-banyak terima kasih terhadap saudari MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Kasih Sayang Seorang Ibu. Masya Allah. Hadirin muslimin yang berbahagia, di sini saya memberikan sedikit wejangan tentang firman Allah. Dalam surat Al-Isra itu berbunyi seperti ini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah satu seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-sekali mengatakan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik terhadap keduanya. Janganlah buat orang tua kita sedih karena kenakalan kita, dan harusnya buatlah orang tua kita bangga dan senang bahagia karena kita. Dan janganlah durhaka terhadap ibu, karena seorang ibulah yang telah melahirkan kita. Dan janganlah durhaka terhadap ayah, karena ayahlah yang telah memberikan nafkah kepada kita, membesarkan kita, memberi makan kita, menyekolahkan kita, dan lain-lain. Kita tidak akan ada jika tidak ada ayah. Kita tidak akan ada jika tidak ada seorang ibu yang melahirkan kita. Dijelaskan di sini bahwa kita sebagai anak harus menghormati orang tua, terutama adalah ibu. Bahkan kita tidak boleh berkata apalagi membentaknya, karena orang tua kita lah yang dapat yang membuat kita dapat berada di dunia ini. Allah memberi amanat kepada orang tua, yaitu berupa kita. Apalagi seorang ibu yang telah mengandung kita
kita selama 9 bulan, kena bersusah-susah melahirkan kita dengan rasa sakit yang luar biasa ketika kita dilahirkan. Kita hanya dapat kasih sayang seorang ibu yang tak terhingga, seperti kata pepatah yang mengatakan kasih ibu sepanjang masa. Hal tersebut berarti bahwa kita sayang seorang ibu memang tak terhingga, memberi tanpa pemberi dan mengharap imbalan kembali. Hadirin yang saya muliakan, terakhir saya punya pantun untuk kita semua. Apa tuh? Orang dahulu hidup di goa, sementara biawak hidup dalam rawa. Ikutilah perintah orang tua. Setiap selesai sholat jangan lupa doakan mereka. Jangan lupa ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Ananda Mala. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takzimi Gus Haji Ahmad Golban Anir Rahman Aziz MHI beserta keluarga, yang saya hormati jajaran pengurus pondok pesantrennya Zainab Siti Jember, yang saya dan tak lupa juga para sahabat santriwati yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah nikmat serta taufik hidayahnya kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan kita, yakni Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang termodern, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Umat Islam Saat Ini. Hadirin yang dirahmati Allah, adakah yang tahu bahwa umat Islam ini adalah umat yang besar dan agung? Tidak. Umat yang disucikan dalam Al-Quran dan juga dimuliakan. Oleh karena itu, umat Islam dijadikan sebagai umat wasatun yang mengawal perjalanan hidup manusia dan memperlihatkan bagaimana manusia menimbang, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang batil. Allah meninggikan derajat umat Islam dan menjadikan sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Tetapi tidak akan menjadi umat yang baik kecuali menjalankan syarat-syarat tertentu yang buat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi umat Islam untuk menjalankan risalah yang agung, yang menjadi kaidah keimanannya kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mulia. Saudara sekalian, semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, karena saat ini banyak orang yang menyimpang dari dasar-dasarnya agama dan keluar dari derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka saat ini menjadi orang yang tidak mengerti akan kemampuan dirinya dan menjadi orang yang terhina karena dirinya, sehingga menjadi ringan nilainya dibanding umat-umat lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita saat ini hidup di suatu masa di mana manusia sangat membutuhkan terhadap ajaran agama dan dasar-dasarnya. Setelah sebelumnya mereka telah ditaklukkan oleh budaya materialistik dari pemenuhan kepuasan semua manusia itu. Mereka ingin mendapatkan akidah sesuai dengan fitrahnya, sebagaimana kita berada di suatu masa di mana seorang Islam sangat membutuhkan terhadap pengetahuan agama. Sesungguhnya banyak sekali jumlah orang Islam yang buta akan pengetahuan agama.
mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengerjakan sholat 5 waktu, bagaimana mengerjakan puasa dengan baik. Begitu juga mereka tidak mengetahui bagaimana begitu juga mereka tidak mengetahui kapan dan seberapa seseorang harus membayar zakatnya. Sedangkan masalah haji, saudara sekalian, adalah rukun Islam yang paling banyak tidak diketahui oleh umat Islam, oleh orang Islam. Mereka menjalankan syiar Islam dengan tanpa ilmu yang memadai. Ada di antara mereka yang menjalankannya hanya untuk sekedar hiburan saja. Mereka meninggalkan negaranya ke tempat ibadah. Tidak ada tanda bahwa mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum atau fikih Islam. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kita semua adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Hendaknya kita menganjurkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan akhirnya kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa, dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadzah Dewi Maisaroh. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazidah la yanbaghi wa li'alim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna khayra ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa zidan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najibna عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبت إيماننا ووسع أرزاقنا ومن خير قربنا وعن الشر بعدنا واغفر ذنوبنا وقضي ديننا وقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء وادخلنا الجنة مع البرور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا بركة الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah acara demi acara telah selesai. Kami selaku Muqassimul Awqat mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.